Tak terasa, Musa sudah bekerja 8-10 tahun, dan Musa pun dinikahkan oleh sang ayah dengan salah satu dari anak perempuannya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Kisah Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi nabi dan rasul. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 10 hingga 41. Diceritakan bahwa, dalam perjalanannya dari Madian menuju Mesir, Musa berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah suci. Pada saat itulah, Musa diangkat menjadi nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 10 tahun lamanya, Musa hidup di Madian. Setelah menyelesaikan kesepakatan dan tugas dari ayah mertuanya, Musa beserta keluarganya pergi ke Mesir. Ketika di perjalanan, tibalah mereka di sebuah lereng gunung, langit tampak semakin gelap, dan udara terasa dingin. Musa berusaha menghidupkan api, untuk penerangan dan untuk penghangat badan. Namun api sulit menyala, berkali-kali mencoba, hasilnya tetap sama, tidak bisa menyala. Lalu, Musa berkata kepada istri dan anaknya, "Tunggulah kalian di sini, aku melihat cahaya di sebelah sana. Barangkali, itu nyala api yang dapat menghangatkan tubuh kita." Sang istri menjawab, "Baiklah suamiku, kami akan menunggumu di sini." Kemudian, Musa menuju arah cahaya yang nampak di kejauhan. Ternyata benar, ada nyala api besar dari sebatang pohon. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil namanya, "Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk melepaskan sandalnya, karena ia sekarang berada di lembah yang suci. Saat itulah, Allah mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul. Kemudian, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 13 hingga 14. Allah berfirman, "Dan aku telah memilih engkau, maka, dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu, sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat, untuk mengingat aku." Nabi Musa adalah salah satu nabi yang diberi kelebihan untuk berbicara secara langsung dengan Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 17. Allah berfirman, "Dan, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Musa berkata, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya. Untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dan kemudian, Allah menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke tanah, tiba-tiba, tongkat itu berubah menjadi ular besar yang merayap. Karena ketakutan, melihat tongkatnya berubah menjadi ular besar, Allah menghibur Nabi Musa yang ketakutan. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran, surat Toha ayat 18. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula." Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memasukkan tangannya ke dalam lengan baju. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Toha ayat 22. "Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya, ia keluar menjadi putih bercahaya, tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain." Tugas Nabi Musa selanjutnya, adalah berdakwah kepada Fir'aun, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa merasa takut, karena dulu secara tidak sengaja, membunuh seorang dari kaum Fir'aun. Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu,
mudahkan langkahku untuk menghadapi Firaun. Dan jadikanlah saudaraku Harun sebagai temanku berdakwah kepada Firaun, karena ia lebih ahli bicara dan berdebat dibanding aku." Permintaan Nabi Musa dikabulkan Allah. Melalui peristiwa ini, Allah mengangkat Musa menjadi Rasul. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 41. "Dan aku telah memilihmu menjadi Rasul untuk diriku." Selanjutnya, pertarungan Nabi Musa alaihi salam dengan ahli sihir Fir'aun. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 16 hingga 51. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah mengirim saudaranya Harun untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun, mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu. Perjalanan pun dimulai. Sesampainya di kota Mesir, Nabi Musa melihat banyak perubahan setelah beberapa tahun meninggalkan Mesir. Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Lalu, Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun. Sesampainya di istana, Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu Fir'aun. "Wahai Harun, aku hanya mengenalmu, lalu siapa laki-laki di sampingmu itu?" "Ini adalah adikku, yaitu Musa. Aku pikir engkau tidak melupakannya. Kami berdua adalah Rasul utusan Allah. Tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam. Jadi kau ini Musa, berani sekali datang kemari. Ingatlah dirimu, bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa, dengan fasilitas yang mewah, lalu, setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang, dan meminta hal yang tidak masuk akal, dasar tidak tahu berterima kasih." Wajib diingat, perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa dari kecil, tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 22. "Dan, itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku, sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel. Waktu itu aku tidak sengaja melakukannya, lalu aku bertobat dan keluar dari Mesir, kemudian, aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhankulah, yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku. Wahai Musa, siapa yang kau maksud? Tuhan semesta alam itu, aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu, jadi akulah Tuhanmu." Nabi Musa menjawab, "Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya." Fir'aun mulai kesal, lalu berkata, "Omong kosong, pandai sekali kalian membual." Nabi Musa kembali mengingatkan Fir'aun, "Wahai Fir'aun, Dia Allah adalah Tuhanmu, dan Tuhan nenek moyang kita dahulu." Fir'aun kembali menjawab dan berkata, "Sungguh, Tuhanmu telah salah, dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian." Nabi Musa menjelaskan lagi, "Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya." Fir'aun mulai marah, lalu berkata, "Dengarkan baik-baik, wahai Musa dan Harun, jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian selanjutnya." Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun dan suara yang lembut. Walaupun Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara,
tidak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan tetap mengejar kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku? Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang nyata. Lalu, Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, tiba-tiba tangan itu bercahaya. Orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Para ahli sihir menghasut Fir'aun, seolah-olah Nabi Musa menggunakan sihir. Aku yakin, kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun? Wahai pengawal, tangkap mereka berdua, dan jebloskan ke dalam penjara. Saat Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara, Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir. Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir Fir'aun, yang jumlahnya sangat banyak. Pihak istana mengumpulkan para ahli sihir dari penjuru negeri. Kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa dan ahli sihir dari Fir'aun. Jika kalian bisa mengalahkan Musa, maka masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi. Esoknya, Nabi Musa dan Nabi Harun dikeluarkan dari penjara untuk bertarung melawan ahli sihir Fir'aun. Nabi Musa mempersilahkan ahli sihir Fir'aun untuk memulai duluan. Demi Fir'aun, pasti kami akan menang. Para ahli sihir melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular, yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya, itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan, para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikannya, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian, Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang nyata, yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya, dan bersujud di hadapan Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, hanya Musa dan Harun. Fir'aun marah. Mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan, lalu aku salib kalian semua. Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya, dan tidak takut pada ancaman Fir'aun. Mereka pun berdoa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syura ayat 51. Sesungguhnya, kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Kisah Nabi Musa alaihi salam, dan azab bagi Fir'aun beserta kaumnya. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 127 hingga 135. Setelah Nabi Musa mengalahkan ahli sihir Fir'aun, sampai mereka bertobat, tidak serta-merta menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang terhadap Bani Israel, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya agar mau beriman kepada Allah. Namun Fir'aun dan kaumnya tetap sombong dan tidak mau beriman kepada Allah. Dan hanya Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Ketika itu, Nabi Musa mendatangi Fir'aun, lalu berkata, "Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekuasaan atau kekayaanmu sedikitpun. Aku hanya mengajakmu untuk beriman kepada Allah."
Firaun menjawab, "Wahai Musa, akulah Tuhanmu yang sebenarnya. Seharusnya engkau yang beriman kepadaku." Hari demi hari, penderitaan kaum Bani Israel semakin berat. Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani melawan perintah Firaun atau tidak mau menyembahnya, maka akan dihukum mati. Termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa. Kaum Bani Israel pun mengadu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami sangat menderita hidup di Mesir ini. Bukankah engkau adalah utusan Allah? Mintalah kepadanya agar menghukum Firaun yang telah bertindak sewenang-wenang." Nabi Musa berkata, "Sabarlah wahai kaumku, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan hambanya terzolimi." Kemudian, Allah menurunkan azab kepada Firaun dan kaumnya, berupa kemarau panjang selama beberapa tahun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 130. "Dan sungguh, kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran." Beberapa orang mendatangi Firaun untuk menyampaikan musibah yang terjadi. "Wahai Firaun, kita sudah melakukan berbagai cara agar langit menurunkan hujan, namun belum ada hasil. Kami telah memperbanyak persembahan, namun sepertinya usaha kami sia-sia." Firaun sedang berpikir, bagaimana caranya agar hujan turun. Ia tidak mau kelihatan bodoh di hadapan kaumnya. Firaun berjanji akan menyelesaikan masalah ini di istana. Firaun pun berdiskusi dengan para penasehat kerajaannya. "Menurut kalian, apakah ada cara lain agar musim kemarau ini segera berganti?" Penasehat kerajaan memberikan saran, "Ada satu cara yang belum kita lakukan, wahai Firaun." "Apa itu?" jawab Firaun. Penasehat kerajaan berkata, "Kita belum meminta pada Tuhannya Musa. Bukankah Tuhannya Musa dapat melakukan segalanya?" Lalu Firaun menyuruh pengawalnya untuk memanggil Musa ke hadapannya. Nabi Musa mendatangi Firaun di kerajaannya seorang diri. Firaun bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kau punya Tuhan yang mampu melakukan apa saja, benar bukan?" "Iya benar," jawab Nabi Musa. Firaun menceritakan keadaan negerinya. Saat ini, Mesir sedang ditimpa kemarau panjang. "Jika Tuhanmu dapat menurunkan hujan dari langit, maka aku akan beriman kepadanya." "Benarkah yang kau ucapkan itu, wahai Firaun?" tanya Nabi Musa. Firaun berkata, "Tentu, jika Tuhanmu dapat melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, aku akan beriman kepadanya." Semua orang yang ada di sini menjadi saksinya. "Baiklah kalau begitu," jawab Nabi Musa. Nabi Musa mengangkat tangannya, lalu berdoa kepada Allah di hadapan Firaun dan para penasehat kerajaan. "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk masyarakat Mesir." Sebelum sampai Nabi Musa menurunkan tangannya, hujan turun dengan derasnya. Tapi Firaun mengingkari janjinya. Ia tidak memuji Allah, malah mengatakan hal yang kufur. Nabi Musa sangat kecewa dengan sikap Firaun dan kaumnya. Namun, Nabi Musa tidak patah semangat dalam berdakwah. "Wahai kaumku, ketahuilah bahwa hanya ada satu Tuhan yang pantas disembah, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutlah denganku, dan surga balasan keimanan kalian. Namun, jika kalian lebih memilih menyembah selainnya, aku takut Allah akan menurunkan azab yang lebih pedih kepada kalian." Kaumnya menjawab, "Wahai Musa, bukti apapun yang kau bawa, kami tetap tidak akan beriman kepadamu, maupun ajaranmu. Firaun satu-satunya Tuhan kami." Setelah panen melimpah,
hujan tak kunjung berhenti, selalu muncul angin topan yang dahsyat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 133. Maka, kami kirimkan kepada mereka, topan, belalang, kutu, katak dan darah. Tetapi mereka, tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Lalu, mereka mendatangi Nabi Musa, seraya berkata, "Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu, agar Dia Allah menghentikan hujan ini, dan kami berjanji, akan beriman kepada Tuhan." Lalu, Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan hujan pun berhenti. Kemudian, Allah juga menumbuhkan tanaman dan buah-buahan di kebun mereka. Namun, ternyata mereka mengingkari janjinya. Beberapa hari berikutnya, Allah mengirimkan belalang di kebun-kebun mereka, hingga semua tanaman mereka mati. Mereka pun mendatangi Nabi Musa kembali, lalu berkata, "Wahai Musa, sekali lagi kami mohon, mintalah kepada Allah, agar mengusir belalang-belalang ini dari kebun kami. Maka, kami akan bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, dan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah, dan Allah pun menghilangkan belalang di kebun mereka, tetapi mereka mengingkari janjinya lagi. Kejadian itu terulang, sampai Allah menurunkan kutu-kutu kepada hasil panen mereka. Katak-katak yang memenuhi rumah-rumah mereka, hingga air yang berubah menjadi darah. Akibatnya, mereka hampir mati kehausan, karena tidak minum. Setelah mereka putus asa, mereka menghadap Fir'aun. "Wahai Fir'aun, lihatlah keadaan kami ini, kami sungguh menderita karena ulah Musa, ketahuilah bahwa ini semua adalah sihir Musa." Kemudian, Fir'aun mendatangi Nabi Musa, dan kembali melakukan tipu dayanya. "Wahai Musa, jika Tuhanmu mau mencabut semua penderitaan kami, pasti aku dan kaumku mau beriman kepadanya. Aku juga membebaskan Bani Israel dari perbudakan, dan membiarkan mereka ikut bersamamu." Mendengar penawaran Fir'aun, Nabi Musa kembali berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku, untuk yang terakhir kalinya, hamba mohon, agar Engkau mencabut semua azab pada Fir'aun dan kaumnya." Dalam sekejap, Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Namun malangnya, hal yang sama kembali terjadi. Fir'aun dan pengikutnya tidak bersungguh-sungguh bertaubat. Nabi Musa merasa sangat sedih, karena usahanya selama ini sia-sia. Setelah berkali-kali Fir'aun ingkar janji kepada Nabi Musa, maka Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israil